Nomor 1, pengertian dari kata legitimasi yaitu yang C, pernyataan yang sah menurut undang-undang. Nomor 2, pengertian dari kata gancu adalah galah yang berpengait pada ujungnya, yaitu yang D. Soal sinonim. Sinonim dari kata nanar adalah A, garang. Sinonim dari kata babut yaitu B, permadani. Lanjut soal antonim. Antonim dari kata emigrasi. Emigrasi itu artinya pindah dari tanah air ke luar. Nah, maka antonimnya adalah yang C, imigrasi. Perpindahan dari luar ke dalam. Nomor 6, antonim dari kata lugas. Lugas itu artinya tidak bersifat pribadi atau objektif. Maka antonimnya adalah yang B, subjektif. Nomor 7 itu bonus ya. Nomor 8, granit apung. Nah, granit apung ini sama jenis bebatuan. Maka jawaban yang sesuai di opsi adalah yang B, Mars dan Venus, yaitu mempunyai jenis yang sama-sama planet. 9, 37,5% dari 2,11 sama dengan 4,22% dari titik. Nah, kakak misalkan yang ditanyakannya adalah Y ya. Kemudian kakak ubah 37,5%-nya menjadi 0,375 dan 4,22%-nya menjadi 0,422. Maka didapat Y-nya sama dengan 18,75. Jawabannya adalah opsi yang D. 10, X akar 3 kali X akar 2 sama dengan 16. Yang ditanyakan adalah nilai dari X. Pertama-tama kita kuadratkan kedua ruasnya agar akar 2-nya hilang ya, sehingga persamaannya menjadi X kali X pangkat 1/3 sama dengan 256. 16 dikuadratkan. X 1/3 itu dihasilkan dari X akar 3 ya. Nah, disitu kan X pangkat 1 kali X pangkat 1/3, sehingga pangkatnya kita jumlahkan jadi X pangkat 4/3 sama dengan 256 itu dihasilkan dari 4 pangkat 4. Kemudian, kedua ruas kita pangkatkan 3/4 agar sisa X. Maka X-nya sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu dihasilkan dari 4 pangkat 4. Nah, pangkat 4-nya dikalikan dengan 3/4 ya. Jadi hasilnya adalah 64. 11, diketahui persamaan dari fungsi f3x kurangi 5 sama dengan x pangkat 3 tambah 10x kuadrat kurangi 20x. Yang ditanyakan adalah f4 dikurangi f1. Nah, pertama-tama kita harus cari nilai x-nya dari fungsi f4 dan f1. Untuk mencari x-nya yaitu kalian bisa perhatikan f4 sama dengan f3x kurangi 5. 4 sama dengan 3x kurangi 5. Nah, 4 tambah 5 yaitu 9. 9 sama dengan 3x, maka x-nya sama dengan 9 bagi 3. Kemudian F1 sama dengan F3x dikurangi 5. 1 sama dengan 3x kurang 5. Nah, 5-nya tambah 1 yaitu 6. Sehingga 3x sama dengan 6. X-nya 6 bagi 3 yaitu 2. Kemudian setelah didapat nilai x-nya dari masing-masing fungsi, kalian masukkan ke persamaan x pangkat 3 tambah 10x kuadrat kurangi 20x. Maka didapatlah 57 F4-nya dan F5-nya 8. Jadi 57 dikurangi 8 yaitu 49. Jawabannya yang D. 12, yang ditanyakan bentuk sederhana dari persamaan 2A pangkat 3 kurangi 6A kuadrat B tambah 6AB kuadrat kurangi B pangkat 3 per A kuadrat dikurangi 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini kalian tinggal 2A pangkat 3 bagi A kuadrat yaitu 2A negatif 2B pangkat 3 dibagi B kuadrat yaitu negatif 2B. Maka bentuk sederhananya adalah 2A dikurangi 2B. 13, ditanyakan adalah X sama dengan 6 pangkat 3 tambah 7 pangkat 3 sampai dengan tambah 15 pangkat 3. Nah, ingat rumusnya kalau misalnya dapat penjumlahan pangkat 3, maka rumusnya yaitu N tambah 1 kali N per 2 dikuadratkan. Kita lihat di sini N-nya yaitu 15. Maka X sama dengan
15 tambah 1 yaitu 16 kali 15 per 2 dikuadratkan. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa 16 kali 15 per 2 dikuadratkan itu kalau misalnya bilangannya dimulai dari 1 penjumlahannya, sedangkan ini dari 6. Sehingga harus dikurangi jumlah suku sebelumnya. Jumlah suku sebelumnya itu ada 5 ya. Maka 6 kali 5 per 2 dikuadratkan. X-nya adalah 120 dikuadrat dikurangi 15 kuadrat. 14, nah itu soalnya kakak akan faktorkan dengan akar 3 karena kan 363, 75, 12 itu kelipatan dari 3 ya. Maka persamaannya menjadi akar 3 kali akar 121 tambah akar 25 tambah akar 4 per akar 2. 121 itu 11, 25 itu 5, 4 itu 2, sehingga akar 3 kali 11 tambah 5 dikurangi 2, yaitu 14 akar 3 per akar 2. Nah, 14 akar 3 per akar 2 itu kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga hasilnya 14 akar 6 per 2. 14 bagi 2 adalah 7. Jadi hasil akhirnya yaitu 7 akar 6. 15, X sama dengan 1 faktorial tambah 2 faktorial ditambah sampai dengan 10 faktorial. Yang ditanyakan adalah nilai satuan dari X yang memenuhi. Nah, kita ketahui bahwa 1 faktorial itu sama dengan 1, 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 yaitu sama dengan 6, 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24, satuannya 4. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 0. Sehingga kalau misalnya kita mencari nilai dari 6 faktorial sampai ke 10 faktorial, pasti satuannya akan 0. Yang ditanyakan adalah satuannya kan. Maka kita jumlahkan aja nilai dari 1 faktorial sampai 4 faktorial, yaitu 1 tambah 2 tambah 6 tambah 24, yaitu sama dengan satuannya pasti 13 atau 3. 16 diketahui 2PQ kurangi 10 sama dengan R tambah 123. Nah, ini kita ubah persamaannya menjadi 2PQ, R-nya pindah ruas, dikurangi R sama dengan 123 tambah 10, yaitu 133. Kemudian persamaan yang kedua adalah R dikurangi 2S sama dengan 15. Yang ditanyakan adalah persamaan dari 4S dikurangi 4PQ. Nah, persamaan pertama dan kedua kita eliminasi R-nya ya. Pertama-tama kita kalikan dulu 2, sehingga 4PQ kurangi 2R sama dengan 266. R dikurangi 2S sama dengan 15 kali 2 menjadi 2R kurangi 4S sama dengan 30. Kemudian kita jumlahkan, maka didapat hasilnya 4PQ dikurangi 4S sama dengan 296. Kedua ruas kita kalikan negatif 1, jadi 4S kurangi 4PQ adalah negatif 296. 17 diketahui 2 pangkat A sama dengan 1/4 dan 3 pangkat negatif 0,75 sama dengan 1 per B pangkat 3. Jika X sama dengan A tambah 2B pangkat 4 dan Y sama dengan 3A dikurangi 2B pangkat 4, yang ditanyakan adalah hubungan X dengan Y. Nah, sebelum kita mencari hubungan X dengan Y, terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari A dan B pangkat 4. Mencari nilai dari A itu bisa dicari dari persamaan 2 pangkat A sama dengan 1/4 ya. Nah, 1/4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Tadinya pecahan kita ubah sehingga pangkat 2-nya menjadi negatif. Sehingga 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat negatif 2. Maka A sama dengan negatif 2. Kemudian kita mencari B dari persamaan 3 pangkat negatif 0,75. Nah, 3 pangkat negatif 0,75 kakak ubah menjadi 3 pangkat negatif 3/4 ya. Dan 1 per B pangkat 3-nya juga kakak ubah menjadi B pangkat negatif 3. Nah, kedua ruas kemudian dipangkatkan negatif 1 per 3. Maka negatif 3/4 dikali negatif 1 per 3 hasilnya menjadi 3 pangkat 1/4. Kemudian B pangkat negatif 3, pangkatnya kita kalikan dengan negatif 1 per 3, maka didapat hasilnya jadi B pangkat 1. Kemudian kedua ruas kita pangkatkan 4, maka B pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 1/4, pangkatnya kita kalikan dengan 4, jadi sama dengan 3. Kemudian
kita masukkan ke persamaan X dengan Y, maka X-nya didapat 4 dan Y-nya sama dengan negatif 12. Maka hubungan X dengan Y yaitu X lebih besar dari Y. Nomor 18, diketahui X adalah banyak bilangan prima dari 20 sampai 40. Nah, kita ketahui bahwa bilangan prima dari 20 sampai 40 itu 23, 29, 31, dan 37. Maka banyaknya ada 4. Dan ini adalah banyaknya faktor prima dari 136. Faktor prima dari 136 itu 2 pangkat 3 kali 17. Maka banyaknya faktor prima dari 136 adalah 2 dan 17, yaitu ada 2, sehingga hubungan X dengannya adalah X sama dengan 2Y. 19, 3 pangkat N tambah 3 pangkat N dikurangi 1 tambah 2 sama dengan 38. M sama dengan 2 log 16. Nah, kita cari N-nya terlebih dahulu. 3 pangkat N ditambah 3 pangkat N per 3. Nah, itu dihasilkan dari 3 pangkat N dikurangi 1 ya. Sama dengan 38 dikurangi 2, yaitu 36. Kemudian penyebutnya karena penjumlahan, maka penyebutnya harus kita samakan. Sehingga 3 pangkat N kita kalikan dengan 3. Jadi 9 pangkat N ditambah 3 pangkat N per 3 sama dengan 36. 9 pangkat N tambah 3 pangkat N adalah 12 pangkat N sama dengan 36 kali 3 yaitu 108. Nah, 12 pangkat N itu dihasilkan dari 4 kali 3 pangkat N. Maka sama dengan 108. 3 pangkat N sama dengan 108 bagi 4 yaitu 27. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga N-nya sama dengan 3. M 2 log 16. 16 itu kan 4 pangkat 2. Maka M sama dengan 4 2 log 2. 2 log 2 yaitu 1. 4 kali 1 yaitu 4. Sehingga M-nya didapat 4. Maka hubungan M dengan N adalah M sama dengan N tambah 1. Nomor 20, X-nya sama dengan A tambah 2A tambah 3A sampai dengan tambah 20A. Y-nya adalah akar dari 361A tambah 100A. Hubungan X dengan Y itu tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena A-nya tidak dijelaskan apakah bilangan positif, negatif. Nah, itu kalau misalnya kalian bisa lihat penjelasan dari kakak, kalau misalnya A-nya negatif, hasilnya akan beda dengan kalau kita masukkan A-nya positif ya. Maka yang E jawabannya. 21, X sama dengan 66,66 sekian persen atau 2 per 3 atau 4 per 6 kali 5.432. Sedangkan Y adalah 5 per 6 dari 5.432. Karena 4 per 6 lebih kecil dari 5 per 6, maka hubungan X kurang dari Y. 23 diketahui kelingkaran sama dengan 6,28 cm atau 62,8 mm dengan jari-jarinya A, dan B adalah sisi persegi yang panjang diagonalnya 16. Kita akan mencari hubungan A dengan B. Untuk mencari A, kita gunakan rumus kelilingkaran yaitu 2VR. Kita masukkan V-nya 3,14 dan R-nya A, sehingga A-nya sama dengan 10 atau akar 100. B sisi persegi yang panjang diagonalnya 16. Untuk mencari sisi persegi, maka B sama dengan akar S kuadrat tambah S kuadrat atau 8 kuadrat tambah 8 kuadrat, maka B-nya sama dengan akar 128 sehingga A kurang dari B. 24 diketahui selisih uang R dengan A sama dengan 45.000 atau R sama dengan 45.000 ditambah A. Jika R memberikan 10% dari uangnya kepada A sehingga A uangnya menjadi 15.000 lebih banyak daripada R, atau persamaannya menjadi R dikurangi 10% R sama dengan A tambah 10% R tambah 15.000. Nah, yang ditanyakan adalah uang A semula. R dikurangi 10% R itu kan 90% R. Kemudian di sebelah ruas kanan itu ada 10% R lagi. Jadi dikurangi lagi 10% R sehingga 80% R sama dengan A tambah 15.000. Kemudian masukkan persamaan R-nya, kalikan dengan 80% sehingga menjadi 36.000 tambah 80% A sama dengan A tambah 15.000. A dikurangi 80% A sama dengan 20% A, dan 36.000 kurangi 15.000 adalah 21.000. Maka A sama dengan 100 kali 21.000 bagi 20.
maka uang A semula adalah 105.000. Nomor 26 diketahui perbandingan volume dua buah bola adalah 8:27 atau V1 per V2 sama dengan 8/27. Nah, kita gunakan rumus volumenya, gunakan jari-jarinya aja karena rumus yang lainnya kan sama ya. Maka R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 sama dengan 8/27. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, sehingga R1 per R2 sama dengan 2/3. Yang ditanyakan adalah persentase luas permukaan bola. Maka L1 per L2 sama dengan jari-jari pertama dikuadratkan per jari-jari kedua dikuadratkan sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 3, yaitu 4/9. Maka persentasenya adalah 4/9 kali 100%, yaitu sama dengan 80%. Nomor 27, kakak misalkan 4 buah bilangannya adalah A, B, C, dan D. Rata-rata dari keempat bilangan tersebut adalah 7. Maka persamaannya A tambah B tambah C tambah D per 4 sama dengan 7, atau A tambah B tambah C tambah D sama dengan 7 kali 4, 28. Jumlah dua bilangan terbesarnya adalah 19. A tambah B sama dengan 19, selisih dua bilangan terkecilnya adalah 6, C dikurangi D sama dengan 6, atau D sama dengan C dikurangi 6. Yang ditanyakan bilangan terkecil kedua atau C. Kita gunakan rumus yang A tambah B tambah C tambah D sama dengan 28 ya. A tambah B-nya 19, tambah C tambah D-nya kita masukkan C dikurangi 6 sama dengan 28, sehingga 2C sama dengan 15, C-nya sama dengan 15 bagi 2, yaitu 7,5. 28 diketahui seorang pedagang mempunyai laba 45% dari M. Kemudian ia memberikan sumbangan sebesar 2/5 dari labanya, yaitu 2/5 kali 45% sama dengan 9/50. Besar sumbangan yang diberikan adalah 1.170.000. Yang ditanyakan modal pedagang. Nah, 1.170.000 itu kan dihasilkan dari 2/5 dari 45% dari modal. 2/5 kali 45% kan 9/50. Kita mau mencari modal, berarti modalnya kita pindah ruas. Tadinya 9/50 kita balik menjadi 50/9 kali 1.170.000, maka modalnya adalah 6.500.000. 29 terdapat 13 titik dalam sebuah bidang. Dari titik-titik tersebut tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Yang ditanyakan adalah banyak segitiga yang dapat dibentuk pada bidang tersebut. Nah, untuk mencari banyaknya segitiga yang dapat dibentuk, kalian bisa gunakan rumus kombinasi ya. Berarti kombinasinya 3 dari 13, maka didapat hasilnya 30. Diketahui jaraknya sama dengan 1413 km. Jari-jari rodanya 15 cm. Yang ditanyakan banyak putaran roda tersebut. Nah, kalian gunakan rumus jarak per keliling lingkaran. Keliling lingkarannya yaitu 2 VR. Nah, jaraknya tadinya kilometer kalian ubah menjadi cm, maka didapat sebanyak 1500 putaran. 31. Bagas jogging di sebuah lintasan lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon. 10 menit kemudian Arif berlari menyusulnya dengan kecepatan 3 meter per sekon, lebihnya dari kecepatan Bagas. Berarti Arif itu kecepatannya 6 meter per sekon. Jika Arif dan Bagas berangkat dari titik yang sama, maka pada menit keberapa Arif dapat menyusul Bagas. Nah, kita ketahui bahwa jarak yang ditempuh oleh Bagas itu akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh Arif. Maka persamaannya menjadi S Bagas sama dengan S Arif. S Bagas yaitu V1 kali T1, S Arif sama dengan V2 kali T2. Kita masukkan V1-nya 3, T1-nya
Karena Bagas itu 10 menit lebih awal berangkatnya, maka T-nya ditambah 10, sedangkan V2-nya sama dengan 6, T2-nya T. Kita kalikan, jadi 3T tambah 30 sama dengan 6T. 6T kurangi 3T, yaitu 3T sama dengan 30. T-nya sama dengan 30 bagi 3, 10. Jadi Arif dapat menyusul Bagas pada menit ke-10. 32 diketahui setiap A orang dapat menghasilkan B produk setiap 10 menit. Jika setiap frekuensi bekerja setiap orang adalah sama, berapa jam waktu yang dibutuhkan C orang untuk menghasilkan 3.600 produk? Nah, ini kita gunakan rumus perbandingan senilai ya, sehingga persamaannya menjadi B per A kali 1/6 sama dengan 3.600 per CT. Kali silang, BCT sama dengan 3.600 kali A kali 1/6, maka BCT-nya sama dengan 600A, maka T-nya sama dengan 600A per BC. Diketahui harga jaket 350.000 dengan diskon 30%, harga baju 150.000 dengan diskon 25%. Nah, uang yang dibayarkan adalah 400.000, yang ditanyakan kembaliannya. Maka harga jaket setelah diskon itu 70% dari 350.000, 245.000. Harga baju setelah diskon 75% dari 150.000, yaitu 112.500. Kita jumlahkan, kemudian 400.000 kurangi 357.500. Maka kembaliannya yaitu 42.500. 34, nah ini polanya untuk suku ganjil ditambah 1, suku genap ditambah 1 tambah 2 sampai dengan tambah 6, maka 19 dan 23, jawabannya yang C. 35, nah ini 35 polanya Fibonacci ya, yaitu didapat dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Yang titik-titik itu berarti 54 tambah 33 yaitu 87, kemudian 87 tambah 54 yaitu 141. Jadi jawabannya yang B. Nah, 36 itu polanya tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4 ya. Maka N ditambah 1 adalah O dan O ditambah 4 adalah S. Jawabannya adalah yang C. 27, siswa kelas 3 baru naik kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Premis keduanya Dani dan Seno adalah siswa kelas 4. Nah, maka kesimpulannya Dani dan Seno sudah lulus ujian perkalian. 38, Susi selalu libur hari Senin, menggantikan jadwal kerja rekannya. Santi adalah rekan kerja Susi yang diminta digantikan jadwalnya. Maka kesimpulannya adalah Santi selalu libur di hari Minggu. 39, semua yang membawa payung tidak memakai jas hujan. Jika tidak membawa payung, maka naik kereta. Maka kesimpulannya yang A. Semua yang memakai jas hujan naik kereta. 41, silakan kalian baca dulu soalnya. Kakak akan membacakan clue-nya ya. B dikunjungi sebelum F dan I. Berarti kakak misalkan di sini B kurang dari F, kurang dari I. C dikunjungi sebelum D, dan C dikunjungi pada hari yang sama dengan J. Maka C kurang dari D, C sama dengan J. H dikunjungi sebelum D dan E. Maka H kurang dari D atau H kurang dari E. A dikunjungi sebelum C dan I dikunjungi setelah D. Atau A kurang dari C dan J kurang dari I. Yang ditanyakan adalah, bila B dikunjungi pada hari Rabu, maka pernyataan yang benar adalah, nah ini kita susun dulu, berarti ada desa dan kota ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tadi B itu dikunjungi pada hari Rabu, maka kita tulis B-nya di Rabu. Kemudian kita lihat bahwa A itu dikunjungi sebelum C, dan C dikunjungi sebelum D, sedangkan D itu dikunjungi setelah H. Maka kemungkinan besar A itu ada di Senin, kemudian Selasanya yaitu di C. Maka bisa langsung didapat yaitu opsi yang A ya, A dikunjungi di hari Senin. 42, terdapat 6 anak remaja A, B, C, D, E, dan F dalam satu kelompok belajar. Dari paling muda hingga paling tua, mereka secara berurutan suka membaca, melukis, menari, bermain musik, modeling, dan menyanyi. Clue-nya yaitu
A lebih tua dari C dan tidak menyukai modeling. Ini kakak balik, jadi pernyataannya C lebih muda dari A dan A tidak menyukai modeling. Kemudian B lebih tua dari E dan F. Maka E lebih muda dari B dan F lebih muda dari B. B lebih muda dari D. B kurang dari D. C lebih tua dari F, maka F lebih muda dari C. Yang ditanyakan adalah, jika Ari suka menari, maka C haruslah anak yang menyukai. Nah, maka susunannya dari yang paling muda ke yang paling tua. Di situ ada baca, lukis, nari, musik, model, dan nyanyi ya. Tadi A suka menari, kita taruh A di menari. Kita ketahui bahwa A itu lebih tua dari C dan C lebih tua dari F, sehingga di baca dan lukis itu ada si F dan si C. Maka C itu suka melukis. 43 ini dirotasikan 180 derajat ya, maka gambarnya menjadi itu opsi C. 44 ini juga sama, dirotasikan 180 derajat, maka gambarnya sesuai dengan opsi yang D. 45, bangun yang di luar dan dalam bertukar posisi, kemudian bangun datar yang di dalam sisinya berkurang 4, maka gambar yang sesuai yaitu yang opsi C. Cukup sekian pembahasan untuk paket soal PA5. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.